Mari kita saksikan bersama pemutaran video dokumenter pembangunan renovasi Makom Kiai Ahmad Basyari, Syekh Musa, dan Rumah Sejarah Bung Karno. Selamat menyaksikan. Proklamasi kami apa? Ada 4 ulama yang berperan besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. 4 ulama ini selain menjadi guru tasawuf bagi Soekarno, juga pencetus tanggal proklamasi 17 Agustus 1945. Jika proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan pada hari itu, maka Indonesia harus menunggu 3 abad lagi untuk bertemu tanggal yang serupa. 4 ulama itu ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Raden Mas Panji Sosrokartono, Kiai Haji Abdul Muti, dan Kiai Haji Ahmad Basyari atau Syekh Musa. Syekh Musa adalah ulama tasawuf yang lahir di Jombang, Jawa Timur, dan juga pengasuh pondok pesantren Al-Basyariah yang terletak di Sukanegara, Cianjur. Di pesantren Al-Basyariah ini terdapat rumah yang dulunya menjadi tempat tinggal sekaligus pesantren Syekh Musa dan juga merupakan saksi bisu sisi spiritual Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Rumah ini juga berkaitan erat dengan rekam jejak kesantrian Bung Karno. Tercatat, sejak sebelum Soekarno menjabat sebagai Presiden RI, Soekarno berulang kali berkunjung ke rumah ini untuk berguru kepada Syekh Musa, sekaligus bersembunyi dari kejaran penjajah Jepang. Di rumah ini pula lah tempat di mana Fatmawati menjahit bendera Sang Merah Putih yang digunakan dalam pembacaan proklamasi. Meskipun bendera Sang Merah Putih sudah tidak berada di sini, tetapi bendera merah putih pertama yang dipesan oleh Syekh Musa dan dibuat oleh Syekh Harun masih disimpan oleh pihak keluarga Syekh Musa di Sukanegara. Nah, sebelumnya di Sukanegara juga belum dikatakan nama Sukanegara, itu Mbah juga yang mengatakan bahwa ini adalah Sukanegara. Adanya bendera merah putih itu dari sajian yang diberikan kepada Bung Karno pada waktu sebelum menjadi presiden. Dia itu selalu datang ke sini disajikan bubur merah dan bubur putih. Setelahnya itu Bung Karno bertanya kepada Mbah Musa atau Mbah Kiai Haji Ahmad Basyari, apa maksudnya diadakan penyajian bubur merah, bubur putih. Ya, Mbah mengatakan bahwa kita itu harus mempunyai simbol merah dan putih. Yang merah artinya berani, putih artinya suci. Maka dalam hal ini, alhamdulillah, Mbah Kiai Haji Ahmad Basyari atau Syekh Musa itu pernah menyuruh kepada pabrik batik dulu itu, yaitu yang diketuai oleh Haji Harun Hasan, untuk membuatkan bendera. Alhamdulillah bendera sudah selesai, kemudian dikirimkan ke sini.
Sayangnya, rumah serta situs bersejarah ini selama bertahun-tahun tidak mendapatkan perawatan yang cukup dan kurang mendapat perhatian. Hingga pada suatu waktu, di tanggal 24 Juli 2021, turun dawuh dari Mursyid Thariqah Siddiqiyah Al-Mukarram, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, untuk merenovasi rumah serta makam dari Syekh Musa. Amanah tersebut kemudian diturunkan kepada Orsid dan Opsid sebagai penanggung jawab. Tanggal 15 besar kami sudah sampai di sini untuk silaturahmi. Kebetulan yang menerima keluarga ini adalah Pak Asim sama Pak Usep. Itu pihak keluarga senang hati menerima rencana pembangunan itu, dan pihak keluarga mohon, ada permohonan supaya dibuatkan kamar mandi untuk masjid dan tempat wudhu, sekaligus kamar mandi yang rumah bersejarah. Dan alhamdulillah direstui oleh Bapak Kiai. Kemudian digambar, kan tanggal 27 besar diawali penyemplongan hari Sabtu Legi itu di bulan Agustus, tanggal 7 Agustus. Tanggal 28 besar dilakukan peletakan batu pertama oleh Bapak Khalifah Abdul Malik untuk pembangunan rumah makam Kiai Ahmad Basyari. Tahun 2016 saya pernah dapat tugas dari Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti untuk mencari makamnya Syekh Musa. Beliau nggak menyebut Kiai Ahmad Basyari, hanya menyebut Syekh Musa di Cianjur. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya sampai di sini dan kausaran. Kemudian kami laporkan kepada Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, ternyata benar adanya. Ini adalah makamnya Kiai Ahmad Basyari atau Syekh Musa. Orang sekitar sini, pejabat maupun masyarakat tidak kenal dengan Syekh Musa. Terkenalnya dengan Kiai Ahmad Basyari. Pembangunan makam dimulai tanggal 8 Agustus 2021 atau 28 Zulhijjah 1442 Hijriah. Sedangkan pembangunan rumah dimulai pada tanggal 5 September 2021 atau 27 Muharram 1443 Hijriah. Proyek ini berjalan dengan mengerahkan tenaga relawan dari Opsid dan Orsid. Yang pokok itu adalah makam Kiai Ahmad Basyari atau Syekh Musa, ya, yang asalnya tertutup, sekarang terbuka model joglo, dan itu dicocoki sama keluarga. Keinginan keluarga memang seperti itu, karena fungsinya supaya tidak ada orang tidur. Kalau tertutup, nanti katanya keluarga ada orang tidur di makam. Dan alhamdulillah dibuat seperti joglo itu, dan keluarga sangat senang, cocok katanya. Dan diperluas, asalnya tidak sebesar itu, dan ini sekarang makam itu luas. Terus samping tangga menuju makam itu diperbaiki, dan pagar untuk naik tangga itu juga baru semua. Bangunan pokok yang kedua adalah rumah bersejarah Bung Karno. Bisa dikatakan total renovasi, tapi total. Dari kayu, sekarang kembali ke kayu, tapi jati semua. Bahannya ini adalah dari jati semua, dan biliknya, bilik hinis. Kalau di sini nyebutnya bilik hinis. Kalau di Jawa itu gedek kulit, atau bambu gedek kulit gitu ya. Lantainya juga pakai marmer, di depannya pakai keramik. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah.
pembangunan rumah bersejarah Bung Karno, serta makam Syekh Musa yang dilansir menghabiskan biaya kurang lebih 1 miliar rupiah ini ditanggung sepenuhnya oleh Al-Mukarrom Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti serta badan usaha di lingkungan Thariqah Sidikiyah. Untuk pendanaan mayoritas dari Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Ada beberapa murid Sidikiyah yang ikut tapi tidak banyak, tapi ada. Ini mayoritas bisa dikatakan 95% itu semua dari Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti melalui perusahaan rokok Sehat Tentrem. Ulama Warasatul Anbiya atau ulama tasawuf adalah benteng jati diri bangsa Indonesia. Jangan lupa, jangan lengah, sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan santri dan peran besar ulama tasawuf. Program pembangunan ini menyimpan tujuan mulia untuk mengingatkan rakyat Indonesia agar kembali ke jati diri bangsanya. Maka, marilah kita jaga jati diri bangsa kita dari kelongsoran untuk menuju Indonesia Raya. Alhamdulillah kepada Bapak Kiai Mukhtar Mukti yang sudah memberikan bantuan yang begitu besar kepada keluarga kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mungkin kalau kami yang membangun seperti ini tidak mungkin bisa, tapi alhamdulillah dengan keikhlasan hati Bapak Kiai, mudah-mudahan menjadikan suatu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada itu kami selaku keluarga mudah-mudahan bisa mengurusinya sebaik mungkin, dan mohon doanya kami di sini bisa menjalankan atau memelihara yang diberikan oleh Bapak Kiai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ikuti acara berikutnya, peresmian 2 bangunan. 1. Renovasi makom Kiai Haji Ahmad Basyari Syekh Musa. 2. Dan rumah sejarah Bung Karno oleh Khalifatus Sidikiyah Bapak Abdul Malik. Dumateng Khalifatus Sidikiyah Bapak Abdul Malik kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Khalifah Sidikiyah dan Bapak Wali Talqin dan semua organisasi Sidikiyah dan organisasi otonom, wabil khusus keluarga Syekh Musa atau Syekh Ahmad Basyari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kami mewakili beliau Mursyid Thariqah Sidikiyah untuk meresmikannya 2 bangunan ini. Semoga bangunan tersebut mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Pada tanggal 27 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 28 Februari 2022 Masehi, bangunan renovasi makam Kiai Ahmad Basyari atau Syekh Musa dan rumah bersejarah Bung Karno, Kecamatan Sukanegara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, saya nyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa pada jam 11 kurang 15 menit tiga bangunan tersebut, yaitu makam Syekh Musa atau rumah tempat tinggal Syekh Musa atau rumah sejarah Bung Karno, saya resmikan. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillahi, astagfirullah. Khususnya saya berterima kasih kepada keluarga Syekh Ahmad Basyari atau Syekh Musa atau masyarakat Sukanegara, umumnya Kabupaten Cianjur. Semoga bangunan tersebut bermanfaat untuk kami dan warga sekitar masyarakat. Semoga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.